Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan suci dalam agama Islam yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan ini memiliki makna dan keistimewaan yang sangat mendalam dalam praktik keagamaan, spiritualitas, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan salah satu dari 12 bulan dalam kalender Islam dan dianggap sebagai bulan yang penuh berkah terkait bulan Ramadan. Selama 30 hari puasa di bulan Ramadan ada 3 fase yang dilalui oleh umat muslim dan dibagi dalam 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Setiap fase tersebut mempunyai banyak keutamaan. Apa-apa saja keutamaannya? Yuk disimak. Fase 10 hari pertama. Fase 10 hari pertama atau yang disebut fase penuh rahmat, namun juga menjadi tahap yang berat. Ini merupakan fase di mana kita menghadapi perubahan kebiasaan diri, menjadi ujian terberat dalam mencapai ketakwaan, tetapi juga membawa pahala yang melimpah. Pintu rahmat Allah terbuka lebar-lebar selama fase ini, dan kita dihimbau untuk bersaing dalam berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang melimpah pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena pada fase ini, tidak hanya tubuh yang beradaptasi, tetapi banyak persoalan yang memerlukan proses penyesuaian. Hanya orang yang benar-benar sabar dan memiliki niat beribadah yang mampu melewati tantangan ini. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. 10 hari kedua. 10 hari kedua atau disebut dengan fase maghfirah atau ampunan dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk aktif mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama periode tersebut. Fase maghfirah menjadi waktu istimewa, di mana Allah memberikan ampunan secara khusus sebagai bentuk kasih sayangnya, memberikan keselamatan kepada orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Maka, sangat disayangkan bagi mereka yang hingga menjelang akhir 10 hari kedua Ramadan tidak memiliki tekad kuat untuk meraih ampunan Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan dianggap sebagai fase pembebasan dari api neraka. 10 hari terakhir ini menandai penutupan bulan Ramadan, dan amal perbuatan selama periode ini sangat berpengaruh pada akhir bulan tersebut. 10 hari terakhir Ramadan dianggap sebagai puncak atau penutup bulan ini, dan setiap manusia dihimbau untuk mengakhiri bulan Ramadan dengan kebaikan. Hal ini mencakup upaya maksimal untuk meningkatkan amal ibadah selama 10 hari terakhir. Dalam keyakinan Islam, diperkirakan bahwa Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, turun pada salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh selama periode ini. Bulan Ramadan, tempat diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, menekankan pentingnya perbedaan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran dan hadits sahih mendukung keyakinan bahwa Lailatul Qadar turun pada bulan Ramadan, dengan kemungkinan terbesar di 10 hari terakhir. Oleh karena itu, umat muslim dihimbau untuk memperbanyak amal ibadah dan mencurahkan usaha dalam meningkatkan kualitas ibadah mereka selama 10 hari terakhir Ramadan. Ramadan adalah sebuah bulan suci yang mengandung makna dan keistimewaan besar dalam Islam. Umat muslim selama Ramadan tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman,
Tetapi lebih dari itu, mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan meningkatkan ketakwaan. Pentingnya ibadah, solidaritas sosial, dan refleksi spiritual selama bulan ini menciptakan sebuah atmosfer yang memungkinkan penggalian potensi spiritual dan moral yang lebih dalam. Oleh karena itu, semoga di bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadikan bulan Ramadan sebagai periode yang tidak hanya memperkuat hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai sosial, kesadaran akan sesama, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.